Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita Rehiba dengan NIM 441418009 dari kelas A Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pemanfaatan mikroorganisme sebagai sumber energi pada bioetanol. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bioetanol ini sebagai sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar berminyak seperti bensin, karena mengingat ketersediaan bahan bakar berminyak sekarang ini semakin berkurang. Oleh karena itu, diciptakan bioetanol ini sebagai alternatifnya. Kemudian, bioetanol ini juga dikenal sebagai ramah lingkungan karena gas emisi karbon monoksida yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bensin, dan juga karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil buangan mesin ini dapat diserap oleh tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian bioetanol ini juga mempunyai nilai oktan yang lebih tinggi daripada bensin, sehingga mengakibatkan bahan bakar terbakar tepat pada waktunya. Oleh karena itu, tidak akan mengalami fenomena yang namanya knocking. Bioetanol ini merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat selulosa dengan bantuan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang berperan ini yaitu Gymnomonas mobiles, di mana Gymnomonas mobiles ini dapat menghasilkan glukosa menjadi etanol ini dengan proses fermentasi yang lebih cepat daripada ragi, dan juga Gymnomonas mobiles ini tahan terhadap konsentrasi etanol yang sangat tinggi. Berikut tahap-tahap pembuatan bioetanol. Yang pertama itu persiapan bahan baku. Pada persiapan bahan baku ini untuk menghasilkan glukosa. Namun sebelum menghasilkan glukosa ini perlu dilakukan tahap delignifikasi, karena mengingat serat-serat selulosa ini masih mengandung lignin di dalamnya, sehingga dilakukan pemisahan atau penghilangan lignin di dalamnya. Selulosa yang dihasilkan dari tahap delignifikasi ini dihidrolisis, yaitu dipecahkan menjadi monomer gula penyusun yang paling sederhana, yaitu glukosa. Kemudian glukosa ini difermentasi dengan bantuan mikroorganisme Gymnomonas mobiles, di mana Gymnomonas mobiles ini akan mempercepat proses fermentasi menjadi etanol. Namun pada proses fermentasi ini etanol masih mengandung zat-zat lain, yaitu air. Oleh karena itu dilakukan pemurnian dengan cara destilasi atau pemisahan berdasarkan titik didih, di mana titik didih yang rendah akan lebih cepat menguap. Sedangkan kita ketahui bahwa air ini memiliki titik didih yang rendah daripada etanol, maka air ini akan menguap terlebih dahulu sehingga dihasilkan etanol yang murni. Materi selanjutnya yaitu tentang cloning. Apa sih itu cloning? Cloning ini merupakan suatu upaya atau tindakan untuk memproduksi atau menggandakan sejumlah individu yang hasilnya secara genetik akan sama persis atau identik dengan induknya. Ada 3 metode pada proses cloning. Yang pertama itu ada transfer gen. Pada transfer gen ini untuk menyisipkan sepotong gen yang dikehendaki dari spesies satu ke spesies yang lain, sehingga hasil cloningnya ini akan bertambah sifat sesuai dengan gen yang disisipkan. Kemudian yang kedua ada transfer embrio. Pada transfer embrio ini diambil ovum, kemudian dibuahi dengan sel sperma, kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini akan ditanamkan pada rahim si betina tersebut. Kemudian yang ketiga ada transfer inti. Pada transfer inti ini memasukkan inti sel dari individu yang satu ke individu yang satu yang telah dihilangkan inti selnya. Adapun contoh cloning itu terjadi pada domba dolim. Adapun proses cloningnya yaitu domba berbulu putih yang dinamakan Findosen ini diambil kelenjar mamenya untuk menyediakan informasi genetik untuk pengklonan. Sedangkan untuk domba berbulu hitam yang dinamakan blackface ini diambil ovum, kemudian dihilangkan inti selnya sehingga memperoleh ovum tanpa nukleus. Selanjutnya kelenjar mamenya ini disatukan ke dalam ovum tanpa nukleus dengan bantuan kejutan listrik yang mengakibatkan membran sel terbuka sehingga keduanya mengalami fusi dan memperoleh ovum yang memiliki inti sel somatik. Inti sel somatik ini melakukan pembuahan sehingga berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini akan ditanamkan pada atau diimplementasikan pada si domba betina yang berbulu hitam tadi, si blackface ini, sehingga
si domba berbulu hitam ini akan hamil, kemudian kurang lebih 150 hari ini akan melahirkan. Nah, anaknya dari si domba berbulu hitam ini akan sama persis sifatnya sesuai dengan gen yang disisipkan, yaitu akan dengan si domba Findonsen ini tersebut, sehingga dinamakan dengan atau dikenal dengan domba Dolly. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.